Mendengar suara pria tua itu, Gustav bertanya, "Ada apa, senior?" Pria tua itu tersipu malu. "Ada sesuatu yang ingin kuminta, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya." Gustav hanya berkata dengan nada datar, "Kalau tidak penting, kami akan pergi." Pria tua itu langsung berkata dengan nada sungkan, "Begini, orang yang bertanggung jawab atas pavilion harta karun memiliki hutang budi kepada keluarga Ji. Dan sekarang, seorang gadis dari keluarga Ji ingin bertemu dengan kalian berdua. Apakah kalian bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengannya di ruang belakang? Kalau kalian bersedia, pavilion harta karun akan berhutang budi pada kalian, dan di masa depan, kami akan berusaha mendapatkan apapun yang kalian inginkan dari sini." Gustav dan Sensiksi saling pandang. Kebingungan terlihat di mata mereka. Gustav merasa lebih terkejut. Keluarga Ji? Apakah gadis itu Ji Seeking atau Ji Lin? Apakah penyamaran Gustav terbongkar? Tapi rasanya tidak mungkin. Mereka seharusnya sedang berlatih di sekte. Jadi, mereka tidak mungkin keluar saat ini. Mungkin gadis itu dari cabang lain keluarga Ji. Mengingat keluarga Ji adalah keluarga terkemuka dengan banyak cabang di Gunung Kunlun. Namun, Gustav merasa kalau pertemuan ini tidak akan membawa hal baik. Dia merasa gelisah. Dia berpikir kalau gadis dari keluarga Ji itu pasti tertarik pada baju sirah kulit ular piton yang baru saja dilelangnya. Setelah berpikir sejenak, Gustav berkata, "Kurasa sebaiknya kami tidak usah menemuinya. Setelah lelang selesai, kami tidak punya barang berharga lagi. Gadis keluarga Ji itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari kami. Lagi pula, kami masih punya urusan lain. Jadi, kami permisi dulu." Begitu kata-kata itu keluar, Gustav dan Sensiksi bersiap untuk pergi. Namun, usaha mereka untuk segera pergi sia-sia. Saat mereka berbalik, pintu ruang evaluasi terbuka lagi, dan seorang gadis muda yang anggun berjalan masuk. Gadis itu terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan kulit sehalus porselen dan mata cerah seperti bulan. Tubuhnya ramping dengan rambut hitam panjang yang terurai di pundaknya, dihiasi aksesori elegan namun sederhana. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda. Ada gelang indah di pergelangan tangannya, dan kantong kecil bersulam benang perak di pinggangnya. Gadis itu menatap Gustav dan Sensiksi dengan rasa ingin tahu. Dia memperhatikan mereka dengan tatapan yang cerdas dan penuh kehidupan. Gustav tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh kecantikannya. Sayangnya gadis itu bukan Ji Lin dan bahkan bukan Ji Seeking. Meski ada sedikit kemiripan dengan Ji Seeking, namun gadis ini tidak seanggun Ji Seeking. Setelah sadar, Gustav bertanya, "Apakah kau adalah gadis dari keluarga Ji?" Gadis itu menjawab sambil mengedipkan mata dengan manis. "Coba tebak." Setiap gerak-geriknya memancarkan pesona dan keanggunan. Bahkan ada sedikit aura menggoda yang tidak sesuai dengan usianya. Gustav bertanya dengan dahi berkerut, "Apa yang ingin kau sampaikan pada kami?" Gadis itu menjawab sambil tersenyum manis, "Kenapa? Apakah aku tidak boleh menemui kalian tanpa alasan?" Gustav berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, kami akan pergi." Gustav merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gadis ini jelas punya motif tersembunyi. Kalau mereka tetap tinggal di sini, mungkin akan membawa masalah. Meskipun gadis itu terlihat tidak berbahaya, Gustav merasakan ketidaknyamanan. Dia yakin gadis ini tidak sederhana. Karena keluarga Ji memiliki hubungan yang rumit, Gustav tidak akan mempertimbangkan perasaannya terhadap Ji Seeking dan Ji Lin dalam menghadapi situasi ini. Dia ingin segera pergi dari tempat itu. Gadis itu mendesah, "Kau benar-benar membosankan. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele."
Baju sirah kulit ular piton hitam itu milikmu bukan? Apakah kau punya tendon dari ular itu juga? Aku tahu, selain baju sirah, ular itu punya tendon yang lebih berharga. Kalau kau memilikinya, aku akan membelinya dengan harga tinggi. Kau bisa menetapkan harganya sendiri. Gadis itu bersandar malas di kursi. Dia menatap Gustav dengan santai sambil berharap mendapat jawaban. Hati Gustav berdegup kencang. Tendon ular piton hitam. Sepertinya yang sudah dia duga sebelumnya. Seperti itulah yang terjadi. Karena alasan ular piton hitam inilah gadis muda itu datang mencarinya. Gustav pun langsung berkata, "Tidak ada. Baju sirah kulit itu hanya kebetulan kudapatkan dan tidak ada bagian yang lainnya. Orang biasa tanpa dosa, tapi membawa harta yang berharga bisa mendatangkan bencana. Jadi mengambil baju sirah dari ular piton hitam adalah satu-satunya pilihan Gustav. Namun untuk tendonnya, Gustav tidak akan mudah menyerahkannya. Benda itu hanya sedikit di bawah nilai empedu ular." Gustav menghela nafas ringan. "Kau pasti merasa kecewa." Tanpa ragu lagi Gustav segera membawa Sensiksi keluar dari ruang taksir, tanpa memberi gadis itu maupun pria tua tersebut kesempatan untuk menahannya. Saat Gustav meninggalkan ruangan, gadis itu hanya bisa bergumam dengan cemberut. Dasar. Namun saat Gustav menghilang dari pandangannya, gadis itu menyunggingkan senyum penuh rasa ingin tahu. Lalu dia memerintahkan pria tua di sampingnya dengan nada tegas. Mereka memang menarik. Teknik penyamaran mereka cukup bagus. Fubo, cari tahu tentang identitas mereka. Aku yakin dia membawa tendon ular piton hitam. Aku ingin tahu siapa sebenarnya pria yang berani mengabaikanku ini." Pria tua itu mencoba mengingatkan, "Nona, ini melanggar aturan bukan?" Namun gadis itu tetap bersikukuh, "Lakukan seperti yang aku katakan." Meskipun pria tua itu berasal dari pavilion harta karun, namun dia bekerja untuk keluarga Ji, sehingga gadis itu bisa memerintahnya sesuka hati. Pria tua itu pun mengangguk. "Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau pihak atas pavilion harta karun tahu, itu bisa menjadi masalah." Saat ini di lantai 1 pavilion harta karun, karena penasaran, Sensiksi bertanya kepada Gustav, "Tuan Ye, apakah gadis itu benar-benar dari keluarga Ji? Apakah kau benar-benar tidak punya tendon ular hitam seperti yang dia sebutkan?" Wajah Gustav tampak serius saat menjawab, "Apakah dia dari keluarga Ji atau bukan? Aku tidak peduli. Pavilion harta karun sangat misterius. Siapa yang tahu kekuatan apa yang ada di belakangnya?" Saat berhadapan dengan gadis muda yang terlihat polos itu, Gustav merasakan ancaman yang sangat nyata. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Menghadapi gadis seperti itu, tentu saja Gustav tidak berani ceroboh. Gustav melanjutkan sambil tertawa sinis. "Mengenai tendon ular piton hitam, memang itu adalah barang berharga dan sekarang ada padaku. Tapi aku tidak akan memberikannya kepadanya. Setengah potong baju sirah kulit ular saja bernilai 3.500 batu spiritual. Jadi berapa harga tendonnya? Akan sulit diprediksi apa yang terjadi selanjutnya." Sensiksi mengangguk setuju. Benar juga, lebih baik tetap berhati-hati. Di dalam hatinya Sensiksi semakin mengagumi Gustav. Orang biasa mungkin akan mencoba menyenangkan keluarga Ji, tapi Gustav tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk hal itu dan langsung menolak mereka. Kalau orang lain tahu tentang hal ini, mereka pasti akan terkejut. Namun, dengan status Gustav sebagai guru dari Sekte Pedang 10.000, dia tidak perlu merasa takut. Di belakangnya berdiri kekuatan agung dari masa lalu, jadi keluarga Ji tidak ada apa-apanya. Kalau diberi waktu, mungkin Gustav bisa membangun klan besar seperti keluarga Ye di Tiongkok. Sensiksi memikirkan sesuatu, lalu dia menatap Gustav dengan terkejut dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kau membeli kuali obat dan juga pil. Apakah kau berniat menjadi seorang alkemis
Meskipun alkemis memiliki status tinggi di Gunung Kunlun, namun setiap alkemis biasanya didukung oleh kekuatan besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi alkemis sendirian. Apakah kau benar-benar berniat mencobanya? Di dunia ini ada banyak jalan dan cabang keahlian. Dalam perjalanan bela diri, beberapa profesi khusus seperti alkemis, ahli jimat, dan ahli formasi memiliki peran penting. Orang-orang ini dihormati dan memiliki status tinggi karena kemampuan luar biasa mereka. Namun, untuk menjadi salah satu dari mereka, tentunya membutuhkan dukungan besar, karena hal itu sulit dicapai sendirian. Meskipun Gustav didukung oleh pendekar pedang 10.000 jalan, namun kekuatan besar ini biasanya hanya ahli dalam satu bidang. Di Gunung Kunlun tidak ada yang bisa unggul dalam segalanya. Kalau terlalu banyak mempelajari berbagai hal, hasilnya tidak akan maksimal, dan itu bisa menghambat perkembangan kekuatan utama mereka. Sensiksi khawatir Gustav akan kehilangan fokus. Gustav menjawab, "Tenang saja, aku hanya tertarik pada alkimia." Kemudian mata Gustav berbinar dan dia melanjutkan, "Kuali itu, meskipun terlihat tua dan usang, tapi cocok untukku. Lagi pula, barang biasa tidak akan muncul di acara lelang paviliun harta karun. Dan pedang roh itu, aku membelinya untuk ibuku. Tidak peduli berapa harganya, aku pasti akan mendapatkannya." Gustav menghela napas. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, sebagian besar sumber daya memang dikuasai oleh segelintir orang. Bagi orang biasa, mendapatkan sumber daya sangatlah sulit. Mata Gustav bersinar dengan tekad saat dia berkata, "Adapun mengenai tidak bisa menjadi alkemis tanpa dukungan, aku akan mematahkan mitos itu." Gustav berencana membuka salah satu makam kuno, sebagian untuk membalaskan dendam Duan Leiren, dan sebagian lagi untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Keahliannya dalam alkimia dan kemampuan medisnya memang dianggap luar biasa di Tiongkok, tetapi di Gunung Kunlun masih belum cukup. Bahkan pil yang dia buat sekarang hampir tidak sebanding dengan tingkat kekuatannya saat ini. Semakin banyak pengalaman yang dia peroleh, semakin dia menyadari betapa pentingnya pil obat. Kini, dia melihat kesempatan dan ingin memanfaatkannya. Sensiksi tidak bisa berkata-kata, tapi dia melihat keteguhan dalam tatapan mata Gustav, dan akhirnya hanya bisa menghela napas. Sebagai murid Gustav, dia tidak bisa menentang keputusan gurunya. Kalau dia membuat marah gurunya, posisinya sebagai tetua di Sekte Pedang 10.000 akan terancam. Saat mereka berbincang, beberapa sosok mendekat. Mereka adalah anggota aliansi darah yang dipimpin oleh Xiu Fenghua. Namun, alih-alih pergi setelah mendapatkan barang lelang, mereka berjalan ke arah Gustav dan Sensiksi. Wajah Xiu Fenghua menunjukkan ketidakramahan. Sensiksi merasa ada yang tidak beres dan berbisik, "Tuan Ye, sepertinya mereka sudah tahu kita yang membeli pil Taiko Sushi dari zaman kuno. Setelah melihat kita keluar dari ruangan, mereka pasti bisa menebaknya. Tapi jangan khawatir Tuan Ye, mereka tidak mungkin mengetahui identitasmu." Gustav tetap tenang. Dia menatap kelompok aliansi darah dengan dingin, bahkan dengan sedikit niat membunuh di matanya. Sejak lama hubungan Gustav dan aliansi darah tidak pernah damai, terlepas dari apakah mereka punya masalah atau tidak. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, Gustav akan memastikan mereka semua lenyap. Dengan Sensiksi di sisinya, ditambah bantuan Duan Leiren, ini tidak akan terlalu sulit. Langkah Xiu Fenghua terhenti, dan dengan mata dingin dia menatap Gustav lalu bertanya, "Apakah kau yang memenangkan pelelangan pil Taiko Sushi?" Nada bicara Xiu Fenghua mengandung sikap tak terbantahkan. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Gustav, hanya ada seorang lelaki tua di samping Gustav, dan posisi ruang VIP mereka pun biasa saja. Orang seperti ini tidak akan memiliki latar belakang besar di Gunung Kunlun.
Di tempat ini, Su Fenghua tidak akan merampas pil Taiko Sushi dari Gustav secara paksa. Dia ingin Gustav menyerahkannya secara sukarela. Itulah kekuatan aliansi darah. Kalau Gustav menolak, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup-hidup. Tepat saat Su Fenghua yakin kalau Gustav akan menyerahkan pil itu, sebuah suara dingin terdengar. "Apa urusanmu? Pergi sana." Kata-kata ini langsung membuat raut wajah Su Fenghua berubah drastis. Para anggota kuat dari aliansi darah di belakangnya memperlihatkan niat membunuh. Su Fenghua tertawa, tetapi tawanya tampak kejam. "Berani sekali, anak muda. Boleh aku tahu siapa namamu? Kau adalah orang pertama yang berani berbicara padaku seperti ini. Mungkin setelah meninggalkan paviliun harta karun, kau juga akan menjadi yang terakhir." Itu adalah ancaman, sebuah ancaman terang-terangan. Para anggota aliansi darah bahkan mulai bergerak mengelilingi mereka. Saat itu Sensixi mendengus dingin. Dia melangkah maju dan melepaskan auranya. Suaranya terdengar dingin dan tajam. "Apakah kalian pikir nama Tuan Ye bisa sembarangan diketahui oleh kalian? Kalau kalian berani bertindak, lihat dulu apakah aku akan mengizinkan." Sensixi jelas memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, dan dalam sekejap, ekspresi para anggota aliansi darah langsung berubah. Bahkan Su Fenghua pun memperhatikan Gustav dengan pandangan penuh makna. Dia bergumam di dalam hatinya, "Tuan Ye, dengan pelindung sehebat ini di sisinya, mungkinkah aku telah salah menilai dia?" Meskipun begitu, Su Fenghua tetap mengulurkan tangannya dan berkata dengan datar, "Kenapa tegang begitu? Namaku Su Fenghua, dan aku suka berteman. Kalian tahu posisi aliansi darah di Gunung Kunlun, bukan?" Namun Gustav langsung menepis tangan Su Fenghua. "Bersalaman itu tidak perlu. Aku tidak mau mengotori tanganku." Berjabat tangan dengan aliansi darah, bagi Gustav itu tidak akan pernah terjadi seumur hidupnya. Su Fenghua benar-benar marah. "Berani sekali." Di dalam aliansi darah, posisinya cukup tinggi, dan di antara para ahli di Gunung Kunlun, setidaknya 70% memperlakukan dia dengan sangat hati-hati. Namun, anak muda yang masih bau kencur ini berani sekali menolak dia. Siapa dia ini sebenarnya? Selain keluarga Ye yang terkenal itu, tidak ada yang layak dia takuti. Lagi pula, anak ini muncul di Gunung Kunlun. Tidak mungkin dia berasal dari keluarga itu. Bagaimana anak ini bisa memiliki hak untuk bersikap angkuh? Sombong? Apakah anak muda ini benar-benar mengira dirinya seseorang yang hebat? Kalau bukan karena ada penjaga kuat di sini, Su Fenghua pasti sudah memenggal kepala Gustav saat ini. Tepat ketika suasana menjadi semakin tegang, sinar emas tiba-tiba menerangi seluruh aula. Semua orang di aula berubah ekspresinya. Bahkan Su Fenghua pun tidak lagi mempedulikan Gustav dan berkata dengan dingin, "Anak muda, akan kuingat kau. Kuharap kau bisa keluar dari sini dengan selamat." Setelah berkata demikian, Su Fenghua dan para anggota aliansi darah langsung bergegas menuju sumber cahaya itu. Bukan hanya Su Fenghua, semua orang di aula juga berlari ke arah tersebut. Kini hanya Gustav dan Sensixi yang tersisa di aula. Gustav melirik ke arah itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Mereka semua pergi ke sana untuk apa?" Raut wajah Sensixi tampak bersemangat dan dia berkata dengan nada agak tergesa-gesa, "Tuan Ye, saat kita di keluarga Ye di Beijing, aku pernah menyebutkan bahwa selain pelelangan ini, ada juga ruang pelatihan misterius. Cahaya itu adalah tanda bahwa ruang pelatihan di paviliun harta karun telah dibuka. Ini adalah hadiah bagi semua peserta, tapi tidak semua orang bisa masuk. Hanya mereka yang memiliki takdir besar yang punya kesempatan. Ruang pelatihan ini juga dikenal sebagai platform pengumpulan jiwa. Sebenarnya, ini adalah harta karun yang ditemukan oleh Tuan Paviliun Harta Karun. Meskipun platform pengumpulan jiwa di sini tidak sekuat yang asli, namun bagi setiap praktisi, ini adalah peluang besar. Itulah sebabnya mereka semua begitu bersemangat."
Gustav menyadari sesuatu dan memutuskan mengikuti Xu Fenghua bersama Shen-Sixi menuju platform tersebut. Keduanya melintasi aula dan lorong panjang hingga tiba di depan platform pengumpulan jiwa. Kagum, itulah perasaan terbesar Gustav saat melihat platform tersebut. Platform pengumpulan jiwa ini menjulang tinggi puluhan meter, utuh seperti gunung besar, berdiri di depannya. Gustav dan yang lainnya merasakan aura gunung yang menyelimuti mereka, sebuah aura yang agung. Bagi setiap praktisi, berada di hadapan aura ini membuat mereka merasa seperti semut kecil yang tidak berdaya. Bahkan Gustav pun sejenak kehilangan fokus, seolah-olah platform di depannya bukan sekedar bangunan, tetapi seorang raksasa megah, dewa yang perkasa. Tiba-tiba Gustav merasakan ada energi dalam tubuhnya yang bergejolak, seolah ingin keluar. Gustav bergumam di dalam hatinya, apakah ini gerakan dari makam reinkarnasi? Dia sama sekali tidak menyangka makam reinkarnasi akan bergetar pada saat ini. Rasa ini sangat familiar, seperti ketika makam reinkarnasi merasakan keberadaan batu penjinak jiwa di Gunung Jiangdao. Energi di dalam tubuh Gustav mendadak menjadi tidak stabil. Dia dengan cepat memutar jurus keputusan tubuh ilusi Changlong untuk menekan energi yang bergejolak itu. Setelah beberapa waktu, energi dalam tubuhnya akhirnya bisa terkendali. Gustav menghela nafas lega dan memandang sekeliling. Beberapa orang sudah mulai duduk di atas platform dan masuk ke dalam kondisi meditasi. Bahkan ada seseorang yang mendapatkan peluang untuk menembus batas kekuatannya di tempat itu dan membuat orang-orang di sekitarnya iri. Gustav mengerutkan alis. Tempat ini benar-benar luar biasa. Dia terus memutar jurus keputusan tubuh ilusi Changlong untuk menjaga ketenangannya. Namun, dia semakin penasaran tentang hubungan antara makam reinkarnasi dan platform ini. Apakah ada hubungan khusus di antara mereka? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, suara peringatan seorang lelaki tua terdengar di telinganya. Platform pengumpulan jiwa sekarang dibuka. Kalian semua tahu aturannya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi, satu hal harus diingat. 3 hari dari sekarang, platform ini akan ditutup. Kalau kalian tidak keluar tepat waktu, kalian akan terjebak di dalamnya selamanya. Mendengar itu, Gustav segera menepis pikirannya dan tidak berani lengah lagi. Tanpa ragu, dia dan Shen-Sixi mulai menaiki tangga spiral menuju platform tersebut. Saat semakin dalam memasuki platform, Gustav bisa merasakan aura agung itu semakin kuat. Anehnya aura ini terasa akrab dan menyenangkan, mirip dengan energi yang ada di dalam makam reinkarnasi.